Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, kemarin kita sudah cerita review dari Komik Boy Galaxy musim kedua isu yang ke-25. Dan sekarang kita akan berteori untuk Komik Boy Galaxy musim kedua isu yang ke-26, alias isu penutup dari perjalanan kita dari Komik Boy Galaxy musim kedua ini. Dan karena ini isu yang final ya, jadi pasti banyak hal-hal yang seru ya. Nggak usah dipikirin, mungkin ya kita lanjut aja ke videonya aja. Oke, seperti biasa kita akan mulai dulu dari melihat sneak peek isu yang ke-26. Oke, sedikit cerita dulu dari ending isu yang ke-25. Kalau di ending isu yang ke-25 kemarin ya, buah Aquat sudah diberikan ke Boboiboy dan menyuruh Boboiboy untuk memakannya. Dan kita melihat di sneak peek isu yang ke-26. Kayaknya di sneak peek isu yang ke-26 ini adalah awal-awal panel ya. Masih awal-awal, belum kayak di tengah-tengah gitu. Karena pasti tengah-tengah sampai akhir itu udah babak yang seru-seru. Jadi ini kayaknya masih di awal-awal, dimana di sini kita melihat Boboiboy yang berusaha untuk memakan buah Aquat ini, yang mana nantinya untuk membangkitkan potensi dari kuasa elemental tahap 3 yang diperlukan untuk mengalahkan Kirana Voltra yang benar-benar brutal sekali dalam menggunakan kuasa elemental Voltranya. Waduh. Oke, untuk kandidat kuasa elemental tahap 3 menurut saya adalah ada Balak. Nantinya Balak ini yang paling sering dibicarakan karena ya buah Aquat sendiri kan dari King Balakung ya, maksudnya dari planet Rimbara, dan mungkin nantinya akan menjadi Balak gitu. Oke. Dan yang kedua ada kandidatnya adalah Beliung. Oke, Beliung, kenapa Beliung udah sempat muncul dan ya dia adalah kandidat yang agak pas untuk melawan Kirana Voltra. Dimana kan kalau dulu kita callback, dimana masih Boboiboy musim 1 gitu, dimana Taufan sempat mengalahkan Halilintar gitu. Dan gimana nanti Beliung akan melawan Voltra gitu. Jadi kayak Taufan melawan Halilintar 2.0 gitu. Oke, gimana nantinya. Dan yang ketiga ada Gamma. Ini Gamma udah ya gimana ya, opsi terakhir kalau misalnya Kirana Voltra ini nggak bisa dikalahin, maksudnya semuanya sudah terpojok ya, opsi terakhir adalah menggunakan kuasa elemental Gamma untuk mengalahkan Kirana Voltra ini. Oke, kalau misalnya semua elemental tahap 3 lainnya tidak bisa atau kewalahan menghadapi Kirana Voltra ini yang kuasanya mungkin sudah ditingkatkan sama Retaka waktu itu ya, jadi kuasanya agak sedikit brutal, dan Kirana juga gunainnya juga brutal, jadi udah plus-plus itulah. Dan atau yang terakhir adalah kuasa elemental kristal miliknya Tokasa atau Hangkasa ya. Semasa 100 tahun dahulu, kuasa elemental kristal ini sudah sempat mengalahkan Retaka Voltra pada masih digunakannya oleh Tokasa. Jadi ya ini adalah opsi yang cukup baik ya kalau misalnya kristal muncul, karena kristal adalah isolator listrik yang baik. Jadi ya siapa tahu kristal yang akan muncul bukan Gamma, Beliung atau Balak gitu. Oke, gimana nantinya? Apakah Balak, Beliung, Gamma atau kristal yang akan muncul, atau mungkin yang lain gitu? Gimana nantinya? Dan masih melihat sneak peek isu yang ke-26, di sini kita bisa melihat di mana Gopal yang malah icip-icip dulu nih buah Aquatnya, di mana dia metik daunnya itu yang ada di buah Aquatnya, dan ternyata rasanya pahit. Dan ya gimana gitu, apakah nantinya buah Aquat ini rasanya akan pahit gitu? Tapi sebenarnya Gopal ini comot-comotnya juga bukan buahnya, itu malah kayak daun-daunnya yang ada di atasnya gitu lah. Jadi bukan spesifik buahnya gitu. Tapi apakah teman-temannya Boboiboy nantinya akan mendapatkan jatah buah Aquat ini ya, atau cuma Boboiboy aja, atau mungkin yang lain juga dapat gitu, atau mungkin digunakan oleh Kaizo untuk bahan penyembuhan gitu. Menarik sekali gitu. Tapi yang asal gimana nantinya di sini Boboiboy akan memakan buah Aquat ini untuk membangkitkan potensi dari kuasa elemental tahap 3 ini. Oke? Dan sekarang kita akan lanjut ke beberapa teori yang mungkin akan terjadi di isu yang ke-26 ini, karena udah isu final ya, dan ini adalah penutup dari Komik Boy Galaxy musim kedua. Dan gimana nantinya ini? Yang pertama menurut saya mungkin Fang nantinya akan ketahuan oleh Kirana kalau dia cuma ikut-ikut pura-pura aja. Jadi Fang ini tidak benar-benar berkhianat, dia cuma jadi intelnya dari gengnya Boboiboy ini untuk mendapatkan informasi dari dalam ya. Jadi mungkin dia akan ada rencananya sendiri, di mana Fang ini akan ya mencoba untuk menghancurkan Kirana dari dalam. Jadi udah dari luar, dari dalam juga dibantu oleh si Fang ini. Jadi gimana nantinya menurut saya Fang ini akan ketahuan oleh Kirana, karena Kirana memang benar-benar licik gitu, atau mungkin ketahuan oleh salah satu jenderalnya dari Kirana ini, atau mungkin yang paling terakhir Kirana akan menggunakan Fang sebagai opsi terakhir atau tumbal nanti saat Kirana sudah mau kalah, sudah terpojok sama kuasa elemental tahap 3 yang digunakan oleh Bobo ini. Jadi
Feng nantinya akan dijadikan perisai oleh Kirana ini untuk menghalang serangannya dari Boboiboy ini. Ya gimana nantinya gitu, mungkin aja, karena gimana kalau Boboiboy nembak sendiri temennya gitu kan nggak aci ya. Jadi makanya Kirana menggunakan Feng ini sebagai tamengnya gitu. Mungkin bisa aja atau tidak, atau mungkin malah dijadikan sandra tumbal gitu. Selanjutnya mengenai power sfera baru. Oke, di sini kita melihat ya, di isu yang ke-25 kita melihat ada power sfera baru, dan mungkin ini adalah power sfera dari kuasa elemental petir, halilintar, dan Voltra. Oke, karena ini udah bentukannya beda sama keyboard ya. Ini bukan keyboard, jelas ini bukan keyboard, udah bentukannya beda. Dan dimana kita juga bisa melihat power sfera ini di ruangan Jenderal Syria digunakan untuk tenaga pasukan Laskar Guruhan dan mungkin nantinya untuk armada Gurlatan. Dan dimana kalau kita melihat jeli lebih lagi, ini power sfera digunakan untuk ngecas atau mengisi daya dari chip-chip yang akan digunakan oleh robot pasukan Laskar Guruhan. Jadi mungkin setelah pertarungannya Retaka itu yang menginvasi planet Gurlatan pada masa WoW Movie 2, banyak sumber daya yang habis gitu, pasukan tentaranya habis, dan gara-gara dibabat semua oleh Retaka, jadi ya opsinya adalah Kirana ini menggunakan robot untuk menggantikan posisi dari pasukan Laskar Guruhan. Dan juga kalau kita flashback ke isu yang ke-22, Feng sempat mengatakan kalau tenaga dari robotnya Pak Pato dalam penguasa elemental itu berasal dari planet Gurlatan. Dan mungkin disinilah sumbernya itu dari power sfera ini, karena Pak Pato ini bekerja sama si Kirana. Dan mungkin power sfera dulu ini disimpan oleh ayahnya Kirana atau Commander Kuldar. Mungkin disitulah Commander Kuldar yang menggunakan power sfera inilah untuk tenaga, sumber daya, dan segala-galanya di planet Gurlatan ini. Dan saat Commander Kuldar ini tewas, Kirana naik tahta dan menggunakan power sfera ini untuk mengambil kembali kuasa elemental Voltra dari Boboiboy. Jadi apakah kalian ingat pedangnya Kirana yang digunakan untuk mengambil kuasa halilintar dari Boboiboy? Mungkin saja saat proses pembuatan pedangnya Kirana itu ada campur tangan dari power sfera kuasa elemental Voltra ini. Makanya pedang itu punya ability untuk merebut kembali kuasa elemental halilintar dari Boboiboy atau sedutan kuasa lah. Jadi kayak dulu di Boboiboy Movie 2 di mana Tokasa merebut kembali kuasa gempa kristal dari Boboiboy, dia itu masih memegang kristal bot di tangannya. Dan apakah setiap power sfera dari kuasa elemental tahap 3 ini memiliki kuasa sedutan elementalnya sendiri? Bisa jadi begitu. Dan pembahasan terakhir untuk teori dari isu yang ke-26 ini adalah perang dimulai. Jelas isu terakhir penutup, jelas perang sudah akan dimulai, dimana kita lihat isu 25 armada planet Gurlatan sudah sampai di orbit planet bumi, Rimbara, Baraju, Windara, Bayugan, dan akan segera memulai invasinya. Jadi Kirana ini udah nggak main-main ya, dimana Kirana ini sudah menegaskan kalau nggak mau join pasukan saya, oke fine, kita pakai cara kekerasan, itu aja. Oke, Kirana udah bener-bener udah brutal lah di sini. Gimana invasinya ini akan dimulai dengan skala besar. Ini invasinya udah lebih dari Kapten Vargoba yang menyerang Sanova Station. Ini Kirana dengan armada Gurlatan nyerang 5 planet sekaligus. What the heck? Dan dimana pasukannya udah ngeri-ngeri. Cuy, gimana udah di luar nalar, dimana Kirana ini udah ya nggak main-main dengan rencananya dan akan segera melakukannya. Udah tinggal tunggu Aba-Aba serang gitu aja. Dan gimana nanti Tapops dan Terembur akan apakah join untuk melawan di sini? Wow, apakah cukup ya? Karena pasukan ini 5 planet loh sekaligus ya, bukan satu tempat sekaligus. Gimana nantinya? Apakah pasukan Tempur akan ditambahkan atau mungkin Tapops akan kewalahan nantinya dalam menghadapi pasukan armada planet Gurlatan yang begitu banyaknya? Dan ya skill semua ya, dan kayaknya banyak-banyak juga robot semua gitu, karena ya udah habis kiranya beberapa gitu yang dibabat sama Retaka. Jadi kayaknya kebanyakan adalah robot gitu. Jadi ya memang bener-bener banyak 5 planet sekaligus. Dan kalau kita lihat di sini ada targetnya adalah planet bumi. Dan nantinya apakah Max Mana akan join pertempurannya dalam mempertahankan planet bumi? Jadi kalau kalian yang udah nonton Mekamato Movie ya, yang tahu-tahu aja di sini pasti paham lah ya kenapa mungkin Max Mana akan join the fight dalam mempertahankan planet bumi. Ya jelas ya di sini kenapa, yang tahu-tahu aja. Jangan spoiler di kolom komentar, skip ya dengan spoiler di sini. Oke, saya nggak mau spoiler soalnya.
Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk teori dari komik Boy Galaxy musim kedua isu yang ke-26 kali ini. Gimana nantinya final isu ini? Wah pasti perang dimulai, kuasa elemental tahap 3 dan pertarungan yang benar-benar epic sekali ya. Gimana nantinya menurut kalian siapa aja yang akan ada di komik Boy Galaxy musim kedua isu yang ke-26 ini? Apakah Max Manata, Papas Tempur A, dan mungkin kuasa elemental tahap 3? Apa yang kalian harapkan ada di isu yang ke-26 ini? Gimana nantinya? Kita akan tunggu nantinya di bulan Februari. Semoga aja kalau nggak ditunda-tunda lagi. Oke, segitu aja dulu dari saya. Kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan teori pendapat kalian sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.